Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1445. Ayah, terima kasih. Pemilik pena Dadao sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Keinginan untuk membunuh tidak pernah sebesar ini. Tetapi dia benar-benar tidak berani melakukannya. Wanita ini memiliki darah keluarga yang di perutnya. Jika dia pindah, siapa yang dapat menanggung konsekuensinya pada keluarga yang? Ketika dia memikirkan orang-orang di keluarga yang melindungi orang-orang mereka sendiri, ekspresinya menjadi lebih buruk. Meskipun keluarga yang belum tentu mengenali wanita ini, mereka pasti mengenali anak itu. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan merusak permainan dengan cara seperti ini. Dia tidak hanya melompat keluar dari papan catur, tetapi dia juga membalikkan keadaan dan menjadi pemain catur. Membunuhnya, tidak ada seorang pun yang dapat membunuhnya lagi, jadi dia benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan sekarang. Di bawah tatapan cemberut pemilik Dao Pen, Sui Gujin naik bersama seluruh orang di Tanah Lama dan seluruh kuil dewa. Dalam sekejap mata, mereka memasuki nebula yang tak berujung. Begitu mereka tiba di daerah ini, orang-orang kuat dari Tanah Lama mengalami perubahan drastis. Karena di kedalaman nebula ini, mereka merasakan kekuatan bencana yang mengerikan. Kekuatan bencana itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Satu gerakan saja dapat membuat mereka mati tanpa tempat penguburan. Bahkan orang-orang kuat yang telah mencapai wilayah utama peradaban pun memiliki ekspresi serius pada saat ini. Kekuatan malapetaka yang berasal dari mereka telah sepenuhnya melampaui pemahaman mereka. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka hadapi. Semua orang memandang Sui Gujin yang memimpin. Sui Gujin memiliki ekspresi kosong di wajahnya saat dia perlahan berjalan maju. Lalu, sebuah pemandangan aneh muncul. Nebula itu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, potongan demi potongan nebula terpisah di kedua sisi dan membuka jalan bagi jalan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Semua orang teruslah maju. Ketika melintasi nebula, banyak orang melihat ke kedua sisi, dan langsung ketakutan setengah mati. Di awan-awan di kedua sisi, ada wajah-wajah berdarah berkelebat, menatap mereka dengan mengerikan, dan beberapa dari mereka bahkan meraung dengan mulut menganga. Sungguh mengerikan, tidak seorang pun pernah melihat pemandangan seperti itu. Mereka dapat dengan jelas merasakan kengerian dan permusuhan yang tak terselubung dari wajah-wajah berdarah itu. Mereka juga bisa merasakan betapa kuatnya mereka. Mereka tidak ragu bahwa salah satu dari wajah-wajah berdarah itu dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Akan tetapi, orang-orang berwajah berdarah itu tidak berani mengambil tindakan. Semua orang memandang Sui Gujin yang memimpin. Sui Gujin memejamkan matanya sedikit. Tangan kirinya diletakkan di perut bagian bawah dan di belai lembut. Wajah-wajah berdarah di sekelilingnya begitu ganas sehingga mereka menatap Sui Gujin dan yang lainnya dan terus meraung. Setiap wajah berdarah adalah sebab dan akibat sebuah bencana. Tetapi pada saat ini, semuanya mengerikan dan mengerikan di saat yang sama. Mereka, seperti orang-orang di lapangan, dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka menyakiti wanita di depan mereka, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Karena ada sebab dan akibat pada wanita ini yang berada di luar pengetahuan mereka. Begitu saja, di bawah tatapan pemilik Dao Pen dan wajah-wajah berdarah yang tak terhitung jumlahnya, Sui Gujin akhirnya meninggalkan nebula tersebut bersama seluruh Tanah Lama dan tahta dewa-dewa. Di ujung pandangan mereka ada tirai air, dan mereka terus bergerak maju.
Beberapa orang menoleh ke belakang dan nyaris pingsan ketika melihat wajah-wajah berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang meraung. Di dalam nebula itu, tampak wajah-wajah berdarah yang berdesakan rapat, saling berdekatan, semuanya dengan ekspresi yang mengerikan, meraung dan menjerit, seolah-olah itu adalah neraka. Dao besar memiliki 3.000 kesengsaraan, dan setiap kesengsaraan berdarah dan dibentuk oleh akumulasi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang dikatakan pemilik Dao Pen, jika tidak ada garis keturunan keluarga yang, satu musibah saja sudah cukup untuk memusnahkan semua orang di ladang. Tetapi karena garis keturunan keluarga yang, musibah di sini tidak lebih dari seekor semut. Tidak peduli seberapa besar sebab akibat di dunia, itu tidak lebih besar dari keluarga yang. Tak lama kemudian, Sui Gujin menuntun semua orang melewati tirai air, dan ketika semua orang menoleh ke belakang setelah meninggalkan tirai air, mereka semua tetap berada di tempat mereka berada. Di belakang mereka terbentang lautan luas, dan barusan, mereka muncul dari setetes air di lautan. Pada saat ini, kognisi semua orang benar-benar terbalik. Rasa superioritas dan keunggulan yang pernah ada sebagai peradaban tertinggi di jagat raya bawah tanah, sirna pada saat ini. Hanya Sui Gujin yang tampak tenang. Tak lama kemudian, semua orang perlahan menghilang di kejauhan, dan ketika mereka hendak menghilang sepenuhnya di kejauhan, Sui Gujin menoleh ke belakang. Di bawah, pemilik Dao Pen tetap terdiam. Mukanya masih tampak jelek, seperti sedang sembelit. Kali ini, kita kehilangan istri dan tentara. Baik dia maupun Ye Guan kalah. Pemenang terbesarnya adalah Sui Gujin. Salah. Pemilik Dao Pen sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap nebula. Wajahnya berangsur-angsur memucat. Sisi lain, Ye Guan menarik Yinian dan perlahan berjalan menuju kejauhan. Bibiku sudah tiada. Ketika dia pergi, dia tidak mengatakan apapun. Yinian akhirnya berhenti berpura-pura. Dia memeluk lengan Ye Guandu, dengan senyum bahagia di wajahnya. Ye Guan tampak lebih santai dari sebelumnya. Pada saat ini, dia tampak telah melepaskan beban yang sangat berat. Suamiku, aku pergi. Yinian tiba-tiba berbicara. Ye Guan tercengang. Dia menatap Yinian, yang tersenyum dan berkata, aku pergi bersama bibiku. Ye Guan terdiam. Yinian tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Aku benar-benar ingin berada di sisimu, tetapi aku tidak ingin menjadi vas bungamu. Ye Guan berhenti dan mengusap kepala Yinian dengan lembut. Lalu berkata dengan lembut, kamu tidak harus hidup untukku. Kamu juga bisa hidup sesuai dengan ide-idemu sendiri. Yinian berkedip, keinginanku adalah bisa membantumu sepanjang waktu. Emosi yang tidak dapat dijelaskan melonjak dalam hati Ye Guan. Dia tidak mengatakan apapun dan dengan lembut memeluk Yinian. Setelah sekian lama, Yinian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengecup bibir Ye Guan sekilas, lalu berbalik dan lari. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, Yinian, kamu mau pergi kemana? Tanpa berpikir dua kali, dia berkata, bibiku tidak mengizinkanku memberitahumu bahwa aku akan pergi ke alam semesta utama. Ye Guan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sejenak, dia menatap bintang-bintang dan berkata, ayah, terima kasih. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di atas galaksi, seorang pria berkemeja putih tertawa. Di sampingnya, wanita berok polos melirik Ye Guan yang pergi di bawah dan tidak berkata apa-apa. Pria berpakaian putih itu menatap Ye Guan yang hendak pergi dan tersenyum. Kita semua tersesat di dunia ini. Sebagian besar waktu, kita mencari jalan sesuai dengan arahan yang telah kita tentukan atau arahan yang diberikan oleh orang tua kita.
kita tidak pernah memikirkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan kita tidak memiliki keberanian untuk menolak tanggung jawab dan beban yang bukan milik kita. Kita hanya bisa menanggung semuanya dengan diam seperti seekor sapi, dan kemudian menjadi semakin tidak seperti diri kita sendiri, dan semakin kehilangan diri kita sendiri. Saat dia berbicara, ekspresi lega muncul di wajahnya. "Kinger, aku sangat senang, sungguh, karena si kecil mengerti apa yang aku maksud dan memiliki keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Dia lebih pintar dan lebih berani daripada aku saat itu." Kinger berkata dengan tenang, karena dia memiliki ayah yang baik. Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Dia meraih tangan Kinger dan berkata, "Sebenarnya, ini juga tidak mudah bagi ayah. Aku memiliki perlindunganmu. Jadi tidak peduli seberapa sulitnya, aku tidak akan mati." Namun, dia berbeda. Dia tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. Dia harus menanggung semuanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Selain itu, kakek neneknya meninggalkannya sangat awal. Di lingkungan seperti itu, tidak ada seorang pun yang mengajarinya cara mencintai seseorang. Sambil berbicara, dia menatap ke kedalaman galaksi dan berbisik, "Setiap orang mungkin punya pengalaman ini, berdamai dengan orang tua di usia paruh baya." Pada titik ini, dia menatap Ye Guan yang sedang pergi dari bawah dan tersenyum. "Aku tidak ingin dia mengalami kesulitan dan penderitaan yang pernah kualami lagi. Aku tidak bisa membiarkannya mengalami cinta dan kasih sayang yang tidak pernah kumiliki. Setelah kejadian ini, aku berharap dia tidak hanya bisa mengerti bagaimana menjadi dirinya sendiri dengan cukup berani, tetapi juga mengerti bahwa hidup tidak selalu menang, dan tidak mungkin untuk selalu menang. Terkadang, mengambil langkah mundur adalah untuk dapat berjalan di jalan yang lebih baik di masa depan." Keduanya berjalan perlahan menuju kejauhan. "Kinger, terima kasih karena selalu bersamaku." Dan di masa depan, Ye Guan datang ke wilayah Saturnus lama. Pada saat ini, seluruh 3 peradaban utama di Tanah Lama telah diteleportasi oleh Sui Gujin, begitu pula 4 negeri dongeng utama. Sekarang wilayah Saturnus lama ini kosong. Ye Guan melepaskan 10 tanah terlantar, tanah terlarang, tanah terlantar kuno, dan peradaban sisi lain. Sayangnya, di daerah ini sudah tidak ada lagi urat nadi spiritual leluhur. Jadi energi spiritual di sini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanah asal yang dulu. Namun baginya, itu tidak masalah. Baginya, yang perlu dilakukannya sekarang adalah mengelola alam semesta di tangannya dengan baik dan sungguh-sungguh mewujudkan ketertiban di antara semua makhluk hidup. Ia rela menyerahkan tahta sang penguasa alam bukan untuk menyerahkan tatanan kehidupan seisinya. Namun, ia sudah paham bahwa sebanyak apapun wilayah yang ditaklukkannya, apa gunanya jika ia tidak dapat mengaturnya dengan baik. Baik menjadi seseorang atau melakukan sesuatu, Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, dia sangat menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh alam semesta saat ini. Jika dia memaksakan diri melakukan hal-hal yang berada di luar kemampuannya sebelum dia memiliki kemampuan tersebut, hasil akhirnya adalah dia akan dianiaya dan kemudian dia harus menunggu bibi dan ayahnya datang dan membereskan kekacauan itu. Lakukanlah segala sesuatunya sesuai kemampuanmu. Sama seperti sekarang, dia mundur selangkah dan merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Saya akan mengelola sebidang tanah kecil saya sendiri terlebih dahulu, dan saya yakin saya dapat mengelolanya dengan baik seiring berjalannya waktu." Pada saat ini, Ye Guan tampaknya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Orang yang datang adalah pemilik Dadao Pen. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu menang." Pemilik pena Dadao menatapnya seolah-olah dia bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Ye Guan bercanda,
Kau tidak ingin membunuh mereka semua, kan? Sang Master Dao Pen berkata, kamu menyerah dengan sengaja. Ye Guandao, ada pertanyaan, jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Sang Guru Dao Pen berkata dengan marah, dasar bajingan, kau sudah tahu ini permainan sejak awal. Tetapi kau tetap ingin ikut karena kau tahu bahwa tanpa bantuan keluargamu, kau tidak akan punya kesempatan untuk menang. Jadi, bukan hanya Sui Gujin yang ikut bermain. Bajingan itu juga ikut bermain dengan tubuhmu. Ye Guan berkata dengan tenang, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih berpura-pura, pemilik Dao Pen berkata dengan marah, kamu hanya berpura-pura. Dia ingin berkata, persetan denganmu. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa pernyataan ini akan memiliki konsekuensi yang serius. Jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Persetan denganmu, kamu tahu bahwa dalam situasi ini, bergerak maju pasti akan gagal. Karena kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku dan Sui Gujin. Kami berdua tidak dikenal olehmu, dan tidak ada batasan. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Kamu tidak dapat bersaing dengan kami dalam waktu singkat. Jadi, kamu memasuki permainan dengan tubuh kamu, dan akhirnya memilih untuk menyerah, mundur untuk maju. Langkah mundurmu dapat memungkinkan kami untuk mengalihkan perhatian kami darimu, sehingga kamu dapat berkonsentrasi untuk memecahkan masalah internal alam semesta Guangxuan, dan kemudian mengembangkan kekuatan keyakinanmu sendiri menjadi warna yang terang. Benar? Ye Guan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Saya tidak mengerti. Persetan denganmu? Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan. Tidak ada gunanya berpura-pura saat ini. Ye Guan merentangkan tangannya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Saudaraku, kau dan Nona Sui Gujin begitu kuat. Aku mohon kau untuk melepaskanku. Oke, aku sudah menyerah. Dan kau masih datang kepadaku. Tidakkah kau pikir itu terlalu berlebihan? Sang pemilik Avenue Pen berkata dengan suara yang dalam. Apakah kau tahu bahwa dia mengandung anakmu? Ye Guan berkata, oh, Sang Master Dao Pen berkata dengan marah. Apakah ini sikapmu? Ye Guan berkata dengan tenang. Semua orang menganggapku pria tampan. Bukankah wajar jika aku punya satu wanita lagi? Pemilik pena Dadao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tampak polos dan naif. Pemilik Dao Pen mengacungkan jempol pada Ye Guan dan berkata, aku selalu berpikir bahwa meskipun kamu sangat pintar, kepintaranmu hanya sedikit. Sepertinya aku salah besar. Kamu, dasar bajingan, mewarisi semua kebijaksanaan ayah dan ibumu. Bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Ketika dia mengucapkan bagian terakhirnya, dia benar-benar menggertakkan giginya dan matanya tampaknya mampu membunuh orang. Ye Guan tidak mengatakan apapun dan tampak tenang. Pemilik pena Dadao bertanya, apakah Anda pernah bertransaksi dengannya, atau... Ye Guan tidak mengatakan apapun. Master Dao Pen sangat marah sehingga dia berkata, apakah kamu tahu identitas aslinya? Apakah kamu tahu bahwa dia telah membuat perjanjian dengan negara adik kuasa di alam semesta utama sebelum dia turun? Apakah kamu pikir kamu dapat berkembang dengan lancar dengan berpura-pura mati? Kamu sedang bermimpi. Aku tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan setelah dia kembali. Setelah dia kembali, dia pasti akan mengungkapkan bahwa dia sedang hamil. Pada saat itu, kamu akan mati. Wanita ini memiliki otak yang mengerikan. Dan kamu membiarkannya hamil. Sekarang dia akan pergi ke surga dengan anak di dalam perutnya. Tahukah kamu? Sekarang ketika aku melihatnya, aku hanya bisa melarikan diri. Ye Guan tiba-tiba berteriak marah. Persetan dengan ibumu. Pemilik pena Avenue, Ye Guan menunjuk pemilik Dao Pen. Matanya dipenuhi amarah. Kau terus membentakku. Aku membentak ibumu. Bukankah semua ini disebabkan olehmu? Dasar bajingan,
Kau datang untuk menggangguku sepanjang hari. Apakah aku menggali kuburan leluhurmu? Kalian berdua lebih jahat dari yang lain, lebih kuat dari yang lain, dan kalian telah bekerja sama. Bagaimana aku bisa bertahan? Kau telah memaksaku sampai tidak ada jalan keluar. Sang pemilik Avenue Pen berkata dengan marah, jadi kau tidur dengannya dan membuatnya hamil. Ye Guan berkata dengan marah, jika aku tidak tidur dengannya, haruskah aku tidur denganmu dan membuatmu hamil? Pemilik Penadao, PS, gara-gara duduk lama. Ambeien saya kambuh lagi. Saya sedang menjalani perawatan beberapa hari ini dan tidak dapat duduk lama untuk mengetik. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Bab 1446, perlakukan dia dengan baik. Pada saat ini, mereka berdua seperti dua ayam jantan yang marah, saling menatap dengan ganas. Tidak seorang pun mengambil tindakan apapun, salah satunya adalah saya tidak bisa mengalahkannya. Seseorang tidak berani bertarung. Setelah sekian lama, sang guru Dao Pen menarik napas dalam-dalam dan melembutkan nadanya. Sekarang kita tidak punya pilihan selain bekerja sama. Kau hadapi wanita ini, kau adalah ayah dari anak dalam perutnya. Wajar saja jika seorang ayah memukuli putranya. Menghadapimu, jimat terhebatnya tidak ada gunanya. Aku akan hadapi yang lain. Gulungan, Ye Guan melambaikan tangannya. Menjauhlah sejauh mungkin dariku. Aku tidak ingin melihatmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Master Dao Pen itu segera mengejarnya dan berkata dengan cemas, jangan bertindak gegabah. Status wanita itu di alam semesta utama berada di luar imajinasimu. Terlebih lagi, dia jelas telah merencanakan ini sejak lama. Ini agak tidak normal. Bahkan menurutku itu tidak normal. Apakah menurutmu ini masalah kecil? Jika kita berdua tidak bekerja sama, itu akan menjadi masalah besar. Ye Guan berkata, pergilah lawan dia, jangan datang padaku. Pertarungan yang hebat, pemilik Penadao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak ada masalah menindas Ye Guan selama mereka tidak memukulinya sampai mati. Lagi pula, 3 pedang adalah orang-orang yang mampu menerima kekalahan. Selama Ye Guan sendiri tidak mau menegakkan ketertiban, mereka tidak akan mengatakan apapun, karena mereka telah memberi Ye Guan 2 pilihan. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Guan tidak disiksa sampai mati, orang-orang di belakang Ye Guan akan menutup mata. Namun bayi dalam perut Sui Gujin berbeda. Sial, sekecil apa itu? Jika dia menggertak si kecil, maka dia pasti akan mendatangkan kemarahan publik, sungguh menakutkan untuk dipikirkan. Pemilik Dao Pen segera menyusul Ye Guan lagi. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, seperti kata pepatah, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Kepentingan kita sama sekarang, kamu. Ye Guan tiba-tiba menghunus pedang King Xuan dan mengarahkannya dengan marah ke pemilik Penadao. Enyahlah. Pemilik Penadao, setelah beberapa saat, hanya pemilik Dadao Pen yang tersisa di tempat kejadian. Pemilik Penadao memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Sial, dia begitu marah kali ini sampai-sampai dia ingin muntah darah. Tidak menghasilkan apapun, kacau sekali. Sungguh dosa. Pemilik Dao Pen mendesah pelan. Dia melirik ke arah Ye Guan yang pergi dari kejauhan dan berkata, ayahmu tidak pernah tampan selama lebih dari 3 hari. Aku tidak percaya kau bisa bertahan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang dari tempatnya. Saat melihat laki-laki ini, Ye Guan sedikit terkejut, karena laki-laki ini tak lain adalah Kezan. Ye Guan Dao, mengapa kamu ada di sini? Kezan berkata, saya datang untuk bergabung denganmu. Ye Guan bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan mengikuti siapapun yang menjadi pemimpin? Kezan menatapnya. Awalnya aku pikir begitu.
Tapi setelah menonton keseluruhan pertandingan, aku berubah pikiran. Ye Guan bingung, mengapa berubah? Kezan berkata, saya tidak memiliki saudara sejak saya masih kecil. Saya ingin mencari bibi. Ye Guan, tante. Perkataan Kezan mengejutkan Ye Guan, karena menurut kesannya, lelaki tua ini sangat serius dan tidak pernah tersenyum. Ye menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Kezan berkata dengan serius, bibimu sangat kuat. Mengikutimu akan memiliki masa depan yang lebih baik. Ini adalah kebenaran. Dia melihat segala sesuatu yang terjadi di bait Tuhan. Kekuatan wanita yang mengenakan rok polos itu benar-benar mengerikan. Dia belum pernah melihat seseorang sekuat itu. Itu bahkan lebih mengerikan dari para dewa legendaris. Tidak ada jalan, dalam ingatannya yang agak samar, Tuhan adalah makhluk yang paling berkuasa. Tentu saja ada alasan lain, yaitu dia masih memiliki kesan baik terhadap Ye Guan. 8 bagian realitas, 2 bagian emosi pribadi. Dia tidak merahasiakan hal ini. Baginya, realitas dan perasaan pribadi tidak penting. Yang penting adalah bahwa begitu dia memilih untuk setia, dia akan setia sampai akhir. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu ikuti saja aku. Kezan membungkuk dalam-dalam, bagaimana aku harus menyapa Anda? Ye Guan berkata, panggil saja aku saudara Ye. Kezan menggelengkan kepalanya, tidak pantas. Ye Guan tersenyum dan berkata, menurutku itu bagus. Kezan berhenti menggurui dan mengangguk. Ye Guan berkata, atas nama Akademi Guangxuan, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Kezan berkata, dengan senang hati. Ye Guan tertawa keras. Dia tentu saja senang dengan bergabungnya Kezan. Di dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Kezan di depannya. Bahkan sebelumnya, satu-satunya orang yang dapat mengalahkan Kezan mungkin adalah pemilik Dadao Pen dan Sui Gujin yang kuat dan tersembunyi. Ye Guan tampaknya teringat sesuatu. Dia berbalik, mengulurkan tangan kanannya dan menyekanya dengan lembut. Lalu sungai waktu yang panjang muncul di depannya. Dia perlahan mendorong tangan kanannya ke belakang, dan dengan dorongan ini, sungai waktu yang panjang mulai bergerak mundur, dengan adegan-adegan dari masa lalu muncul di dalamnya. Tak lama kemudian, dia melihat momen saat dia bertarung melawan Yinian di sungai panjang cahaya dan bayangan. Tentu saja, dia adalah Kaisar Fan Zhao saat itu. Saat dia melihat pedang menusuk tubuh Yinian, pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Dia tahu Yinian pasti sedang merasakan sakit yang teramat sangat saat itu. Dia terus menoleh ke belakang dengan gemetar, dan segera dia melihat Yinian dan Bibi Sukun, yang sedang berbicara dengan Yinian. Tetapi pada saat ini, Sukun Tianming tiba-tiba mendongak ke arahnya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Kezan di samping Ye Guan melonjak. Apakah ini mungkin? Sukun Tianming menatapnya dan tiba-tiba berkata, perlakukan dia dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Sungai waktu yang panjang terhenti tiba-tiba, dan kemudian menjadi ilusi. Selama dia berada di Puresker Destiny, tidak seorang pun bisa kembali, kecuali dia menyetujuinya. Ye Guan menarik pandangannya dan tertawa. Ternyata Bibi Sukunlah yang membantu saya dalam segala hal. Pada saat itu, dia mengerti segalanya. Ye Guan berkata dengan lembut, Bibi, keponakanku bisa menangani sendiri permainan ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, dan membawa Kezan ke Akademi Guangxuan. Setelah bertahun-tahun berkembang di menara kecil, sistem Akademi Guangxuan secara bertahap ditingkatkan, dan kekuatan keyakinannya mulai berubah menjadi ungu muda. Kabinet sementara, Mu Yu memimpin semua orang untuk menangani masalah ini, karena ketika Sui Gujin pergi, dia telah membawa Ling dan yang lainnya pergi,
dan kini dia masih bertanggung jawab atas kabinet sementara. Melihat Ye Guan datang, Muki buru-buru berdiri dan memberi hormat bersama orang lain. Ye Guan berjalan ke meja utama dan duduk, lalu berkata, "Semuanya, silakan duduk." Lalu semua orang duduk. Ye Guan menatap Mu Yu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu gugup. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di Akademi Guangxuan selama bertahun-tahun." Mu Yi mengangguk. "Oke, dengan cara ini, Muki berbicara perlahan, dan Ye Guan mendengarkan dengan perlahan, dan pendengaran ini berlangsung selama beberapa jam. Setelah mendengarkan, dia mengangguk. Oke, Mu Yi meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Pada periode waktu berikutnya, Ye Guan mulai bekerja dengan Mu Yu dan lainnya, dan dia secara pribadi menangani urusan Akademi Guangxuan. Dia dengan cermat mempelajari dan menghayati setiap aturan dan peraturan yang dirumuskan oleh Sui Gujin, lalu menerapkannya, terus-menerus memperbaikinya dalam proses penerapannya. Dan saat ini, tidak ada lagi 10 tanah terlantar, peradaban seberang, ataupun tanah terlarang di tanah terlantar kuno, yang ada hanya alam semesta Guangxuan. Ye Guan benar-benar ingin bertemu Narensia dan yang lainnya. Tetapi sayangnya, segel di menara kecil itu belum hilang dan dia masih tidak bisa masuk. Dia tidak memaksa karena dia sudah mengerti maksud bibinya. Pada hari ini, Ye Guan tiba di sebuah alun-alun besar tempat ratusan pelajar tengah duduk. Mereka duduk tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tepat di hadapan mereka, berdiri seorang laki-laki berjubah sederhana, memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan melantunkan, "Tingkah laku seorang pria sejati adalah mengolah diri dalam ketenangan dan mengolah kebajikan dalam kesederhanaan." Pria ini adalah Gu Chen. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Gu Chen berbicara dengan sangat serius. Setelah waktu yang lama, Gu Chen menutup buku kuno itu. Dia menatap siswa di depannya dan tersenyum. Apakah ada keraguan? Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba keluar. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Guru, ada sesuatu yang tidak saya mengerti." Gu Chen berkata, "Kamu bilang," wanita itu berkata, "Akademi mempromosikan hukum Guangxuan." Itu disebut mempromosikan hukum, tetapi sebenarnya itu menciptakan dewa, dan dekan adalah dewa ini. Jika suatu hari, dekan bertentangan dengan hukum Guangxuan, haruskah kita mendengarkan dekan atau mengikuti hukum? Jika kita mendengarkan dekan dan tidak mengikuti hukum Guangxuan, maka pernyataan hukum Guangxuan tentang setiap orang sama di hadapan hukum tidak hanya menggelikan, tetapi juga akan membuat orang di seluruh dunia tidak puas. Selain itu, banyak orang kuat akan mengikutinya. Pada saat itu, hukum Guangxuan akan menjadi hukum bagi yang kuat untuk memperbudak semua makhluk hidup. Jika kita tidak mendengarkan dekan dan mengikuti hukum Guangxuan, tetapi hukum Guangxuan ditetapkan oleh dekan, semua hak interpretasi ada di tangan dekan. Pada titik ini, dia menatap langsung ke arah Gu Chen dan berkata, "Guru, mohon maafkan saya karena telah bersikap begitu berani. Nasib semua makhluk hidup bergantung pada dekan. Jika dekan baik, semua makhluk hidup akan baik. Jika dekan tidak baik, semua makhluk hidup akan jahat. Oleh karena itu, saya pikir dekan memiliki terlalu banyak kekuatan dan kita harus melemahkan kekuatannya." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Semua orang menatap wanita itu dengan tak percaya. Ada yang terkejut, ada yang bingung, dan ada pula yang marah. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dan menunjuk ke arah wanita itu. Dengan marah berkata, "Sen Yi, kamu sangat berani mengatakan kata-kata yang keterlaluan. Apakah kamu tahu bahwa alasan mengapa kita memiliki semua yang kita miliki sekarang adalah karena dekan? Beraninya kamu mempertanyakan dekan seperti ini."
Wanita bernama Sen Yi itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Pasal 320 Undang-Undang Guangxuan, semua warga alam semesta Guangxuan memiliki hak atas kebebasan berbicara. Ini yang dikatakan dekan. Bukan saya. Anda benar-benar berani mempertanyakan kata-kata dekan. Anda sangat berani. Pria itu terdiam setelah dikonfrontasi olehnya, dan wajahnya membiru karena marah. Di lapangan, banyak orang keluar untuk menuduh Sen Yi, tetapi Sen Yi tampak tenang dan tidak menganggap serius tuduhan mereka sama sekali. Dia hanya menatap Gu Chen, berharap mendapatkan jawaban. Gu Chen tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi menoleh untuk melihat Ye Guan di sebelah kanan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu menjawabnya sendiri." Semua orang menoleh untuk melihat, dan ketika mereka melihat Ye Guan, mereka semua terkejut. Lalu mereka bergegas memberi hormat dan berkata, "Salam, dekan." Wanita bernama Sen Yi juga tercengang saat melihat Ye Guan. Dia jelas tidak menduga Ye Guan ada di sini. Dia berdiri di sana dengan linglung sejenak. Ye Guan perlahan berjalan di depan orang banyak. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan, semuanya." Semua orang memandang Ye Guan, ekspresi mereka memperlihatkan fanatisme dan kekaguman yang tak terselubung. Status Ye Guan saat ini di alam semesta Guangxuan benar-benar tak terlukiskan. Dapat dikatakan, banyak sekali orang yang rela mati demi dia. Ye Guan memandang ke arah Sen Yi. Melihat Ye Guan datang, Sen Yi tiba-tiba merasa bersalah dan menghindari tatapannya. Namun tak lama kemudian, dia menatap langsung ke arah Ye Guan lagi. Tak ada rasa takut di matanya, tetapi tanpa disadari tangannya terkepal. Ye Guan tersenyum, lalu berjalan menuju patungnya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggunakan tangannya sebagai pena untuk menulis sebaris kata di bawah patungnya. Ketika semua orang melihat apa yang ditulisnya, mereka semua terkejut. Gu Chen juga terkejut. Apa yang Ye Guan tulis adalah, "Jika suatu hari Anda merasa dekan tidak baik, gulingkan saja dia." Ini jawabannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mari kita tunda rapatnya." Semua orang membungkuk dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Dewa pakaian juga melarikan diri. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Gadis bernama Sen Yi, kau tinggal saja." Kain ilahi, segera, hanya Ye Guan, Sen Yi dan Gu Chen yang tersisa di lapangan. Sen Yi menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Gu Chen tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, bukankah kamu sangat berani tadi?" Sen Yi segera mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, dan dia berusaha keras untuk berpura-pura tidak takut. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo jalan-jalan bersama, kita bertiga." Gu Chen mengangguk. "Oke." Sen Yi tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan berjalan di tengah, Gu Chen di sebelah kiri, dan Sen Yi di sebelah kanan. Ye Guan berkata, "Gu Chen, apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan Nona Sen Yi?" Setelah hening sejenak, Gu Chen berkata, "Apa yang dia katakan memang benar, tetapi kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita harus melihat situasi secara keseluruhan. Sekarang alam semesta Guangxuan hanya bisa dikatakan baru saja dimulai. Jika kita tidak menciptakan dewa, bagaimana kita bisa melawan alam semesta lain? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri? Masalah yang dilihat gadis kecil di sini memang masalah. Tetapi ada masalah besar lainnya yang tidak dia lihat, yaitu, jika alam semesta Guangxuan kita tidak memiliki dekan sebagai dewa, alam semesta Guangxuan kita dapat ditelan kapan saja. Pada saat itu, hari-hari kita akan 100 atau 1000 kali lebih sulit daripada sekarang, dan kita bahkan mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup." Sen Yi tetap diam, tidak mampu membantah.
Gu Chen melanjutkan, tujuan awal dekan bukanlah untuk memperbudak semua makhluk hidup. Ia berharap semua makhluk hidup akan menjadi lebih baik. Hal ini tidak diragukan lagi. Alasan mengapa ia memilih untuk mengambil jalan menciptakan dewa adalah karena ia berharap semua orang dapat bekerja sama untuk mengubah alam semesta dan membangun ketertiban, daripada membiarkan dekan berjuang sendirian di luar sementara kita duduk santai dan menikmati hasil jerih payahnya. Dari sudut pandang ini, saya setuju dengan dekan. Tentu saja, kata-kata gadis kecil berpakaian dewa tidak dapat diabaikan. Dekan tidak selalu bisa menjadi dekan, jika suatu hari dekan yang tidak begitu baik digantikan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, sebenarnya, ada hal lain yang ingin kau katakan, yaitu, jika suatu hari aku tiba-tiba berubah pikiran dan merasa bahwa semua makhluk hidup tidak ada artinya, dan mulai memperbudak mereka, atau bahkan langsung mengorbankan mereka, maka, semua orang akan tamat. Benar kan? Gu Chen melambaikan tangannya berulang kali. Itu yang dikatakan dekan, bukan aku. Ye Guan tertawa. Gu Chen, kamu sudah banyak berubah. Kamu benar-benar berbeda dari bocah penjudi dulu. Anak penjudi, mendengar ini, ekspresi Gu Chen tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia buru-buru berkata, dekan, semuanya sudah berlalu. Jangan mengungkitnya lagi. Jangan mengungkitnya lagi. Sekarang saya adalah kepala fakultas seni. Jika para siswa tahu tentang hal-hal ini, itu akan membawa pengaruh buruk. Pengaruh yang buruk, bersambung.